Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu dari rumah yang akan mengikuti ibadah di minggu ini yang disajikan secara live streaming dari gereja HKBP Ciluar. Kiranya kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Terlebih keluarga kita semua, doakan orang tua kita supaya mereka kuat, sehat, dan diberi rezeki oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita siapkan buku kita, hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah pada minggu ini diambil dari hukum Tuhan yang ke-10. Ama akan bacakan, kalian dengarkan baik-baik. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34, Disalib Yesus di Kalvari.
berdiri. Doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan sebagai epistel di minggu hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-5. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-5. Amang akan bacakan. Inilah firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembalakan. Kita berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 73, Aku Mau Mendengar.
Marilah kita berdoa bersama-sama, ambil sikap berdoa kita, tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengajari kami dan Roh Kudus-Mu kiranya memimpin dan membimbing kami agar semuanya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun kalian semua berada. Mari kita baca firman Tuhan, yaitu kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Amang bacakan untuk kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita taat dan setia melakukan firman Tuhan. Amang mau cerita. Suatu hari di tempat pertunjukan ini adalah tempat sirkus, tempat permainan. Dari tempat yang jauh, panitia sudah membawa ada hewan, ada binatang yang akan tampil di tempat pertunjukan dan sirkus itu. Binatang atau hewan itu adalah hewan yang besar, telinganya lebar, hidungnya panjang. Ayo kira-kira binatang apa itu? Ya, yang telinganya lebar, yang hidungnya panjang, namanya adalah gajah. Di tempat sirkus itu, pelatih gajah itu mau menunjukkan sebuah atraksi. Gajahnya sudah berdiri di atas panggung, dan pelatihnya juga sudah ada di sana. Pelatihnya pegang tongkat. Gajah itu diperintahkan duduk, katanya. Gajah itu duduk. Disuruh lagi berdiri. Gajah itu berdiri. Disuruh lagi ambil bola. Gajah itu berlari, diambilnya bola. Disuruh lagi menarilah. Musik diputar, lagunya lagu dangdut. Gajahnya juga menari. Semua penonton di ruangan tempat pertunjukan itu bertepuk tangan, senang. Gajah itu mantap, hebat. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa gajah itu bisa menjadi gajah yang hebat? Gajah yang cap jempol yang bagus. Kenapa? Karena ia taat pada pelatihnya.
Kan ada tadi orang yang melatih. Pelatihnya itu pegang tongkat. Gajahnya disuruh berdiri, berdiri. Gajahnya disuruh duduk, duduk. Gajahnya disuruh berjalan, berjalan. Bahkan gajahnya disuruh ambil bola, mau. Gajahnya disuruh menari, juga mau. Penonton tepuk tangan. Hebat. Gajah itu hebat. Karena apa? Karena taat. Nah, adik-adik yang di rumah yang mengikuti ibadah ini, hari ini firman Tuhan memanggil kita supaya kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kasih Tuhan sudah terlebih dahulu diberikan kepada manusia. Sudah terlebih dahulu diberikan Tuhan kepada kita. Kasih apa itu? Buktinya saya bisa bernapas. Kalian yang di rumah bisa bernapas? Kenapa bisa ada napas? Kenapa bisa ada oksigen? Kenapa semuanya ada kita bisa hidup? Karena Tuhan memberikannya kepada kita. Itulah bukti kasih Tuhan. Kita kuat sehat. Itu bukti kasih Tuhan. Kita menikmati udara, cuaca, makanan dan lain sebagainya, semuanya kasih Tuhan. Nah, orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan tidak hanya sebagai penerima, tetapi harus ada respon dari diri sendiri untuk kasih Tuhan itu. Lalu respon kita apa? Kita harus balik lagi, harus ikut lagi, harus kembali lagi mengasihi Tuhan. Nah, itu sesungguhnya panggilan Tuhan dari firman di minggu ini untuk kita anak-anak sekolah ini. Amang bacakan lagi ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Lalu bagaimana kita mengasihi Tuhan? Membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan bagaimana? Adik-adik yang di rumah, kalian punya orang tua, punya abang, kalian mengasihi mereka. Buktinya kalian mengasihi mereka bagaimana? Di saat orang tua kita mungkin berbicara, kalau kita mengasihi mereka, telinga kita pasti terbuka mendengar, memperhatikan omongan orang tua. Di saat kamu tidak peduli pada omongan orang tua, artinya kamu tidak sayang sama orang tuamu. Itu salah satu bukti bahwa anak-anak itu mengasihi orang tuanya, mau mendengar. Tetapi adik-adik tidak hanya mendengar loh, tidak hanya mendengar. Yang paling utama itu adalah melakukan apa yang diperintahkan orang tua kita kepada kita. Di saat kita melakukan apa yang diperintahkan orang tua kita kepada kita, kita lakukan, itu kita sudah menjadi anak yang taat. Demikian halnya terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan. Kita disuruh taat, kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tahu nggak adik-adik, mengapa orang tua kita berusaha mengajari anak-anaknya? Kan kalian yang di rumah kan, pasti anak-anak sekolah minggu selalu dinasehatin orang tuanya. Butet, ucok, nak, bangun tidur, bereskan tempat tidurnya. Bangun tidur, segera mandi. Ayo makan. Ini makan sayur. Ini makan buah supaya kau sehat. Ada banyak nasihat orang tua yang kita terima. Disuruh beribadah. Ini hari Minggu. Ayo beribadah online. Ini nak, yuk berdoa. Beribadah sungguh-sungguh.
Itu nasihat orang tua. Kenapa orang tua mau mengajari anak-anaknya? Supaya anak-anak itu tahu yang baik. Itu tujuannya. Jadi orang tuamu, orang tua kita, dia menginginkan anaknya itu anak yang baik. Yang kedua, supaya anak-anak itu tahu melakukan yang baik itu. Tidak hanya tahu, tapi dilakukan. Tidak hanya didengar, tapi dilakukan. Itu sesungguhnya kerinduan, keinginan orang tua di saat mereka memberikan nasihat kepada kita. Demikian juga Tuhan ketika Dia berfirman, firman-Nya disampaikan melalui Musa. Firman Tuhan berbicara melalui Musa, kasihilah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap mengetahui apa yang baik. Mengasihi Tuhan itu adalah hal yang baik dan utama, yang pokok dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan dalam hidupmu. Lakukan apa yang baik. Semuanya itu menuntut ketaatan. Tidak hanya omongan. Caramu mengasihi Tuhan bagaimana? Setialah dalam ibadahmu. Itu bukti. Siapa di antara kalian ada yang malas beribadah? Dia tidak setia. Mak, hari ini gue lagi malas, sakit kepala, pening, pusing. Minggu besok aja deh saya ibadah. Ada yang seperti itu. Dia minta diskon dia. Padahal sakit kepala yang dia omongin itu hanya ecek-ecek. Kalau main game matanya melotot. Kalau nonton film kartun dia langsung cekikikan, ketawa-ketawa nonton film kartun. Tapi disuruh beribadah alasannya, "Mak, aku sakit perut, sakit kepala," dan lain sebagainya. Hati-hati. Jangan berbohong kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita di dalam firman-Nya supaya kita mengasihi Tuhan. Buktikanlah itu di dalam ketaatanmu kepada Dia, kepada Tuhan, dengan setia dan beribadah. Akan bacakan firman Tuhan. Ini firman yang istimewa, juga sama seperti yang tadi kita baca dari kitab Amsal pasal 13 ayat 13. Begini firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat pada perintah akan menerima balasan. Nah, adik-adik, taat dan setialah selalu kepada Tuhan. Tunduklah pada firman Tuhan, lakukan dalam hidupmu. Amin. Kembali kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajar kami melalui firman-Mu, dan firman-Mu sungguh luar biasa menerangi hati dan pikiran kami, memanggil kami menjadi anak yang taat ketika kami mengasihi Tuhan, karena kami sudah terlebih dahulu menghayati bahwa Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami. Kami tidak hanya menjadi penerima, tetapi kami harus buktikan bahwa kasih Tuhan itu tidak sia-sia, sehingga kami anak-anak-Mu membuka diri untuk kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melalui ibadah yang sungguh-sungguh, melalui hati yang tunduk dan mau melakukan segala titah-titah Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau taat kepada nasihat orang tua kami, supaya kami menjadi anak yang berhasil. Berkati ya Tuhan keluarga kami, orang tua kami dan gereja Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang sedang melanda pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita kembali memuji Tuhan sekalian mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik, sebelum kita bernyanyi, alangkah baiknya kita menyiapkan persembahan kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan bernyanyi
dari kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Kasih sesama manusia, itu yang kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Kasihi sesama manusia, itu yang kedua. Adik-adik semua, ayo kita berdoa menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, jaga kesehatan, salam sehat selalu ya. Ada pengumuman dari guru sekolah minggu? Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu pada tanggal hari ini ya. Nah, Kak April punya pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, untuk kelas Zoom akan diinfokan di grup kelasnya masing-masing ya melalui WhatsApp. Yang kedua, Kak April mau mengucapkan selamat kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah naik kelas tentunya. Semoga di kelas yang baru ini semakin semangat dan sukacita ya dalam belajar. Lalu yang ketiga, Kak April mau ngucapin selamat ulang tahun juga untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni.
Selamat ulang tahun ya, semoga semakin diberkati, semakin tambah pintar, semakin taat sama orang tua. Pokoknya semakin yang oke deh ya adik-adik. Dan untuk adik-adik yang misal ada info atau yang bertanyakan bisa tanya ke grupnya kelas masing-masing. Dan yang terakhir untuk orang tua kami, jikalau ada yang belum terdaftar di grup kelas, bisa ditanyakan ke Sintuak Week-nya masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.